Kalau ada yang bilang agama nggak rasional itu gimana, Pak? Mysterium tremendum e fascinans. Iqra bismi rabbik, ya. Cara membacanya, cara memahami semesta, how the universe work. Air ini sambil saya kasih ilustrasi, saya kasih misalnya minum. Seperti kata Bertrand Russell itu, ada the practical man, ada the philosophical man. Pandemik yang sedang melanda dunia, ada yang berteriak dengan mengatakan sains mengalahkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Fasya, dari Fasya untuk Bangsa. Bersama saya Ahmadi Fathur Rahman Dardiri. Hari ini kita kedatangan tamu yang menurut saya istimewa. Saya mengenal beliau ya cukup lama, orang pinter dan artis di Facebook kalau tidak salah ingat, Bapak Dr. Aris Widodo MA. Selamat siang Pak Aris. Ya, selamat siang Ustadz Ahmadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Teman-teman, Pak Aris ini adalah WD 3 Fakultas Syariah Surakarta, dulu pernah menjabat sebagai Direktur ISIO IAIN Surakarta International Office. Jadi yang ngurusi komunikasi IAIN Surakarta dengan sejawat di luar negeri begitu kira-kira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang relevan dengan dunia keilmuannya Pak Aris. Ya. Pak Aris ini punya latar belakang apa sih sebenarnya? Kompetensi utama saya di bidang ilmu kalam, kemudian filsafat dan juga tasawuf. Kalau di dalam tradisi keilmuan Islam itu disebut teologi Islam. Jadi ilmu kalam, filsafat dan tasawuf itu. Kalau ada kesan bahwa ilmu teologi ini dianggap dalam tanda kutip usang ya Pak? Ya. Itu kira-kira pembelaannya gimana sih? Sebetulnya kalau kita mempelajari ilmu-ilmu tradisi Islam klasik, itu bagi yang kurang memahaminya dan kurang menggelutinya dengan serius, mungkin akan dibilang obsolete, usang ya. Tetapi kalau kita bisa mengkombinasikan ilmu-ilmu tradisi Islam klasik tersebut, kemudian menggali mutiaranya untuk masa kekinian, saya kira akan selalu up to date. Jadi sama halnya dengan Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi, itu kan sudah lama sekali ya. Tetapi kalau kita bisa bergumul dengan Al-Quran itu dan menggali mutiara-mutiaranya dengan masa-masa kekinian, akan tetap selalu up to date dengan topik-topik terkini. Iya. Saya kalau saya menggunakannya istilah perspektif ya. Ya. Jadi bagaimana kita melihatnya aja sih sebenarnya. Ya. Ya bebas aja gitu loh. Oke, karena Pak Aris latar belakangnya sudah diketahui bersama, saya mau membahas sedikit tentang atau membahas banyak tentang yang rame di media sosial beberapa waktu lalu. Kalau nggak salah di bulan Mei Juni kalau nggak salah Pak, itu rame tentang diskusi filsafat dan agama. Ya. Kalau nggak salah ingat ada sosok A.S. Laksana, seorang penulis yang rame berbenturan dengan Gunawan Muhammad. Ya. Nah, rasa-rasa terus terang saya nggak mengikuti, tapi tulisan itu sampai dikompilasi orang menjadi 300-an halaman tulisan begitu. Dan itu menarik sekali. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita itu melihat agama, kita melihat Kita melihat fakta pandemi ini dari sudut pandang agama dan sains. Kalau menurut jenengan itu gimana? Sebelum melangkah ke topik yang sangat asyik dan menarik ini, saya ingin membuat sebuah perspektif ya bagi seorang muslim ya. Ketika saya diminta untuk berbicara tentang sains, agama dan filsafat serta kaitannya dengan masa pandemi ini, saya langsung teringat kepada saat ketika saya sholat itu ya, ketika rukuk kemudian bangun dari rukuk atau i'tidal. Di situ ada pelajaran yang sangat indah di dalam sholat itu.
ketika kita membaca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Jadi ini sebuah himne pujian kepada Tuhan, tetapi langsung ada down to earth, tetap membumi ya. Di situ ada ungkapan Rabbana walakal hamdu, Tuhan bagimu segala pujian. Seluas apa pujiannya? Lah ini nanti yang sangat indah dan yang sangat menarik, yaitu mil as-samawati wa mil al-ardi, sepenuh langit dan bumi. Tidak hanya itu saja, wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du, tetapi juga seluas apa yang mungkin untuk saat ini tidak kita ketahui, tetapi mungkin pada masa-masa mendatang akan bisa kita ketahui. Bacaan ini sebetulnya sebagai seorang muslim yang mungkin kita sering bergumul dengan Al-Quran akan langsung teringat ke banyak ayat di dalam Al-Quran ya. Jadi dari bacaan i'tidal ini, doa Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du, kita nanti bisa membuat eksplorasi yang sangat menarik tentang sains, agama dan filsafat. Karena di situ ketika kita membaca doa itu sebagai seorang muslim yang mungkin sudah sering bergumul dengan Al-Quran, akan banyak ayat Al-Quran yang masuk, yang kemudian menyelinap ke dalam lubuk hati kita. Misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilabil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi pada penciptaan langit dan pada penciptaan bumi serta peredaran siang dan malam itu sebetulnya ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Nah ini nanti kalau kita sebagai seorang muslim akan menghayatinya dari situ. Jadi misalnya sains ya, ketika berbicara sains itu kan banyak betulnya definisi tentang sains. Akan tetapi kalau kita kerucutkan ke substansinya adalah sebetulnya bagaimana how the universe works, bagaimana semesta ini bekerja ya. Kemudian nanti sebagai panduannya, sebagai panduan kita ketika memahami semesta itu, baik semesta makro atau jagat besar maupun semesta kecil, jagat mikro atau mikrokosmos, itu agama bisa bersifat sebagai panduan ya. Kemudian nanti agar pencarian kita ini semakin mendalam, kita bekali juga dengan filsafat, sehingga perenungannya antara sains akan lebih menghunjam lagi dengan kajian-kajian filosofis, akan tetapi tetap directionnya, tetap guidance-nya di bawah naungan agama. Kalau ada yang bilang agama nggak rasional itu gimana Pak? Oke, sebetulnya agama tergantung penghayatannya ya. Sama seperti tadi, ketika kita bahkan dalam sholat pun itu dalam tanda kutip kita bisa sangat rasional ya. Iya benar. Karena bahkan ketika membaca doa i'tidal saja kita bisa langsung teringat fenomena semesta ya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kalau kita bicara sains, sekarang kan kita mengenal teori al-infijar al-azim itu, Big Bang itu. Ini temuan baru-baru saja, tetapi kalau kita berbicara dan mengkombinasikannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang berarti panduan agama, itu kalau kita tentu sudah sangat akrab dengan at-tafsir bil ilmi itu mengingatkan kita kepada Al-Quran ya, meskipun itu nanti masih menjadi perdebatan karena itu bukan tafsir satu-satunya. Jadi itu sebagai guidance. Jadi Al-Quran itu memberikan stimulus, memberikan rangsangan bagaimana akal pikiran kita itu memahami semesta dengan sangat indah dan menarik, akan tetapi tetap dalam panduan penghayatan keagamaan yang sangat mendalam. Artinya pemahaman kita tentang agama itu relevan juga dengan kadar intelektualitas kita dong. Betul ya. Ya. Kan seperti juga di dalam tafsir itu kan yang sangat menarik adalah sab'atu ahrufin ya. Jadi level-level pemahaman itu dalam tanda kutip tergantung lapisan huruf mana yang kita sampai di dalamnya. Begitu juga dengan semesta ini ya. Semesta ini bagi ilmuwan yang sekaligus religius itu sangat menarik dan mendalam penghayatannya. Makanya nanti kalau di dalam
pelajaran filsafat agama kita sudah mengenal ada ungkapan yang sangat menarik dari Rudolf Otto itu Mysterium Tremendum e Fascinans ya. Itu Apa itu artinya? bahwa semesta itu ketika kita memahaminya dengan sangat indah dan mendalam itu akan menghadirkan tremendum, kita merasa tremendous, wow ya. Nah itu kalau kita kaitkan lagi dengan bacaan yang saya kaitkan di doa iktidal tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Duh Gusti ternyata semesta ini begitu wow, begitu indah sehingga menghadirkan di dalam diri kita itu rasa kagum yang sangat mendalam sampai tremendous ya. Ibaratnya menggigil saking takjubnya, tetapi juga takjub yang fascinans, yang asyik ya. Makanya di dalam tradisi sufi itu ada, kalau orang Cina mungkin mengistilahkannya dengan yin yang itu ya. Kalau di dalam tradisi sufi ada istilah, ada jamal dan tradisi kamal ya. Jadi ada aspek keindahan tetapi ada juga aspek kesempurnaannya di situ ya. Ya atau yin yang tadi. Kalau Al-Qur'annya kan ada Ar-Rahman, kemudian ada Ar-Rahim. Ya. Jadi antara sains, agama dan filsafat itu sebetulnya saling kait-mengkait ya. Jadi ketika kita memahami semesta dengan sangat indah, kemudian kita perdalam dengan filsafat, kemudian mendapat asupan gizi ilahi itu dengan agama, maka penghayatan terhadap semesta akan menjadi sangat indah dan mendalam ya. Ngomong-ngomong soal bagaimana kita memahami semesta ya, saya sedikit sedikit melakukan penyampaian filosofis kepada mahasiswa di kelas itu begini Pak. Kalau nggak salah ingat, ini pernyataan dari Kiai Haji Imron Jamil yang dulu pernah ngisi di Masjid Jenderal Sudirman Jogja yang Pak Fahrudin Faiz itu rutin ngisi di sana. Beliau bilang waktu itu, memangnya kita siapa sih kok berhak atas bulir-bulir nasi yang kita miliki? Itu kan padinya kita tanam, kita diemin lah kasarannya, tapi semesta yang bekerja. Tuhan yang menumbuhkan bulir-bulir padi itu pelan-pelan berapa puluh hari begitu sehingga akhirnya dia membesar dan siap panen. Saya juga menggambarkan ke mahasiswa begini, kamu kalau misalnya beli di warung punya duit 10.000, yang kamu beli itu bukan nasinya sebenarnya, tapi lebih ke usahanya. Di luar itu kamu nggak boleh bersikap acuh pada pedagangnya karena kamu tidak membeli harga dirinya. Nah, jadi saya ingin menggambarkan bagaimana semesta ini harus dipelihara sedemikian rupa sehingga antara yang miskin dengan yang kaya tidak terjadi jomplang yang luar biasa. Kayanya kita itu tidak berarti membeli harga dirinya orang yang miskin atau kayak hebatnya orang pintar tidak membeli harga dirinya orang yang tidak pintar misalnya, dan seterusnya. Siapa kita ya kita harus bisa menempatkan diri. Siapa kita nggak perlu jomplang, karena kalau semesta itu dibikin timpang sekejap saja, semua akan chaos gitu. Itu mengerikan sekali. Jadi ada ungkapan yang menarik di situ bahwa kita tidak boleh timpang dan jomplang ya. Jadi kalau saya memahami ayat likaila dulatan bainal agniya itu ya, itu sebetulnya kaya itu bukan hanya kaya secara fisik saja ya, tetapi juga misalnya kaya pengetahuan, kaya informasi, itu juga saling take and give sehingga barangkali privilege juga Pak ya. Jadi sehingga efeknya antara yang miskin informasi dan kaya informasi itu bisa saling terus menerus kompatibel dan saling mensupport ya. Kalau dalam bahasa Kanjeng Nabi itu kan yashuddu ba'duhu ba'do, saling mensupport dan saling menguatkan. Oke, bagaimana Pak Aris melihat bagaimana proporsi ini harus dibikin jadi imbang antara agamanya dapat, filsafatnya dapat, sufinya juga dapat. Jadi kita sebagai manusia tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Jadi kalau ada kan orang yang tipikalnya terlalu rasional tapi juga terlalu submisif gitu loh. Itu kan Pak Aris gimana ngelihatnya? Biar imbang itu gimana? Untuk biar proporsional itu sebetulnya kita
bisa mengacu ke bahkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi itu, kita sebetulnya bisa belajar dari ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Jadi bacalah dengan asma Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ketika kita membaca yang tercipta, al-makhluk, the creature, itu kita sudah mulai masuk dengan agama di situ. Iqra bismi rabbik ya. Cara membacanya, cara memahami semesta, how the universe works tadi, bagaimana semesta bekerja itu kita sudah masuk di situ. Oh, ini bahwa semesta ini tidak berjalan atau bekerja sendiri ya. Tidak sebagaimana clockmaker ya, seperti pembuat jam itu setelah jamnya dikasih baterai ya sudah jalan sendiri ya. Bahkan di dalam clockmaker pun sebetulnya kalau kita masuk ke filsafat, apakah betul itu berjalan sendiri ya. Nah. Ini nanti juga menjadi perdebatan di dalam filsafat dan juga di dalam sains ya. Misalnya nanti ada David Hume, ada Imam Ghazali yang misalnya memperkarakan, yang juga masuk ke dalam perdebatan yang disinggung di awal tadi ya. Jadi kelihatannya baterai berjalan sendiri, tapi kalau kita masuk ke sains di situ, baterai itu terdiri dari apa sebetulnya? Kalau dulu bahasa Demokritos itu ada atomos yang tidak terbagi-bagi. Coba misalnya baterai itu kalau bisa dipilah-pilah lagi. Apa sebetulnya unsur yang paling dalam di dalamnya? Ini kita belum mengetahuinya. Nah, sebetulnya untuk menelisik langsung terus menerus ke lebih dalam lagi, ini nanti butuh disitulah antara proporsinya tadi. Kita sains mulai memahami, tetapi di situ kita juga mulai berpikir, diperkuat dengan filsafat melalui perenungan yang mendalam, yang radikal. Misalnya tadi baterai, nanti dipilah lagi unsur apa. Nanti sampai terkecil, nanti ada proton, ada elektron, ada neutron. Ketiganya nanti masih dipecah-pecah lagi, nanti yang terkecil ada kuark. Nah, ini temuan sains sekarang kan sampai kuark ya. Ini yang dulu belum tertemukan, sekarang sudah ditemukan. Nanti mungkin di abad-abad berikutnya kuark bisa dipilah-pilah lagi. Nah, sebetulnya kuark itu sendiri apa? Itu kan ini memunculkan memicu alat pikir kita, perangkat epistemologis kita untuk mengkaji lebih jauh. Sebetulnya semesta itu sebetulnya apa? Nah, itulah nantinya akan masuk di situ filsafat dan agama. Tapi itu apa nggak kesulitan buat awam, Pak? Ya, untuk itu tadi sab'atu ahrufin tadi ya. Jadi sesuai dengan levelnya. Kita ketika berbicara dengan orang lain juga disesuaikan dengan levelnya. Makanya itu ungkapan yang sudah sangat kita kenal, kalimin nas biqadri uqulihim. Berbicara kepada manusia itu harus sesuai dengan biqadri uqulihim, kadar keilmuan mereka sampai di mana ya. Kalau kita pengen lebih jauh, lebih mendalam lagi, kita ikuti. Tapi kalau levelnya baru sampai tahap itu, ya kita sampai tahap itu. Tapi yang jelas, bahkan untuk hal-hal yang sederhana, yang keseharian, kita mulai masuk di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ciptaan yang sederhana, lalat, kupu-kupu, kumbang, kita melihatnya dari perspektif bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Sekarang bagaimana dengan keberadaan virus ini? Yang kalau kita mau jujur ya, saya adalah orang yang suka film dokumenter. Dan ketika nonton dokumenternya tahun 2000-an itu, 2007 kalau nggak salah, An Inconvenient Truth punyanya Al Gore itu, ngeri Pak, ngeri karena dunia ini sedang dying. Lalu ketika muncul corona ini dan membunuh banyak manusia, saya waktu itu berpikir, apakah ini cara Tuhan memungkinkan ini semua, terlepas dari misalnya, oh ini yang bikin Amerika, oh ini yang bikin Cina misalnya. Tapi saya merasa disinilah alam sebenarnya ingin mengembalikan, karena dalam hitung-hitungan Al Gore itu, kalau tidak salah ingat, dari 3,5 miliar waktu di bumi itu, ada masa di mana bumi itu sangat panas sekali, lalu sangat dingin sekali, lalu panas lagi. Nah, 2000-an awal itu, 2005 lah sampai 2011 itu dunia sangat panas sekali. Dan mendadak kita ada corona,
tiba-tiba langit itu menjadi bersih, tiba-tiba karbon dioksida menjadi sangat berkurang drastis hanya dalam waktu 3 bulan. Ya. Pertanyaannya, inikah cara Tuhan, inikah cara semesta atau bagaimana? Ya, ini memang persoalan yang pelik sekaligus menarik ya, tentang pandemi corona atau COVID-19 ini. Kalau kita menggabungkan antara lagi-lagi sains, kemudian filsafat dan agama, nanti mungkin akan ketemu ya. Misalnya kalau tentang berkaitan dengan yang kosmosnya nanti, mungkin di situ salah satu cara semesta untuk memulihkan dirinya sendiri ya. Sebagaimana misalnya dulu banyak kekacauan, makanya harus ada sesuatu yang membuat mereka ya, misalnya kita menyebutnya sebagai common enemy ya, sehingga manusia itu yang sudah carut marut centang perenang saling bermusuhan bisa minimal untuk tahap-tahap tertentu bisa bersatu kembali. Karena kalau ada musuh bersama itu kan biasanya mereka menjadi bersatu padu ya. Tetapi terlepas dari teori konspirasi Amerika atau Cina dan lain sebagainya, ini salah satunya kalau kita menghayatinya sebagai seorang muslim dan mukmin yang percaya kepada sains tetapi juga memiliki penghayatan religius dan filosofis. Kita akan melihat virus ini kalau dilihat dari sains kan sudah jelas ya. Misalnya seberapa ukurannya, seberapa kecilnya ya. Kalau kita yang lagi-lagi bergumul dengan teks-teks religius misalnya, ini sebetulnya memberi petunjuk bahwa banyak hal di dunia ini yang dulu mungkin tidak akan terpikirkan di benak para saintis masa lalu, tetapi untuk masa sekarang mungkin akan menjadi kelihatan ya. Untuk orang-orang masa lalu misalnya besar virus ini yang dalam diameter nano mungkin tidak akan terpikirkan untuk terlihat ya. Akan tetapi sekarang bisa mulai divisualisasikan bagaimana virus yang bentuknya agak mirip entah rambutan atau durian kecil itu ya. Ya. Jadi rambutan, Pak. Ya, rambutan. Jadi itu memberi peluang kita untuk sambil terus, kalau meminjam ungkapannya Fazlur Rahman, itu double movement. Kita melihat realitas di dalam kekinian tetapi sekaligus merujuk ke ayat Al-Qur'an. Ayat itu misalnya fakashafna angka aka fabasarukal yauma hadid ya. Ketika kita punya seperangkat alat epistemologis yang semakin tajam, entah tajamnya itu semakin mengerucut kecil atau semakin mengerucut lebih besar, maka kita akan bisa melihat hal-hal yang mungkin bagi orang-orang dahulu mungkin belum bisa melihatnya. Nah, ini nanti kalau kita iringi dengan penghayatan religius, penghayatan keagamaan dan filosofis yang mendalam, ini akan sangat mengasyikkan sebetulnya. Jadi kita sebagai manusia, siapapun kita, ya dosen, ya mahasiswa, pekerjaannya apapun, itu haram bagi kita stagnan. Kita harus melihat dunia ini sebagaimana perjalanan siang dan malam. Kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya tenang-tenang saja, tapi dia bergerak gitu loh, sangat pelan sekali, tidak terlihat gitu. Kira-kira begitu ya? Jadi itu tadi bagaimana kita seorang yang beragama itu melihat virus itu tadi tidak stagnan. Kita itu punya kesempatan untuk mempertajam spektrum dan ketajaman perangkat epistemologis kita ya. Mungkin ini nanti kalau diperluas lagi mungkin akan bisa menjangkau ke yang beyond fisik ya, yang beyond science ya. Misalnya nanti ada istilahnya neuroscience dan lain sebagainya. Ini memberi peluang bahwa banyak hal di dalam semesta ini yang mungkin kita belum memahaminya, tetapi dengan berjalannya waktu ajaran-ajaran yang diberikan stimulus oleh agama itu nanti akan mulai sedikit demi sedikit terbuktikan ya. Sama seperti tadi yang teori Big Bang yang dulu mungkin orang-orang abad ke-7 mungkin akan sangat susah memahami ayat, misalnya contohnya awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqa ya fafataknahuma. Gimana langit dan bumi itu dulunya menyatu kemudian dipecahkan, itu cara
memikirkannya bagaimana. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, oh ternyata salah satu tafsirannya begini. Iya, salah satu tafsiran salah yang satunya. kelihatannya benar sih Pak. Ya, Kelihatannya. oke. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan netizen yang Ya. sudah dikirim ke Ya. @IG Instagram @fakultas.syariah, saya pengen tanya sebentar sedikit tentang sebenarnya perasaan Pak Aris menjadi seorang pemikir itu, yang mikir kayak gini tuh capek nggak sih Pak? Sebetulnya capek atau tidak itu bagaimana kita menghayatinya. Oh, iya, Coba iya, iya. dilihat misalnya sama seperti anak kecil yang dikasih mainan itu seolah-olah dalam tanda kutip tidak ada matinya ya. Jadi pengen terus ya. karena asyik ya. Kalau kita menghayati pemikiran itu dengan keasyikan tersendiri ya, karena manusia sebagai homo ludens gitu ya, sebagai makhluk yang bermain, kita anggap pemikiran dan semesta ini sebagai sesuatu puzzle yang mengasyikkan bagi kita. Ya itu akan menjadi sangat mengasyikkan, sama seperti makanya laibun di situ walahun ya, meskipun kita ambil sisi lahwun di situ dalam sisian positif ya, bukan yang latul hikum itu yang membuat kita ketungkul, membuat bahasa lalai. Indonesianya ya lalai. Jadi karena saya terkadang sangat suka menjiwai bahasa Jawa sampai lupa dengan bahasa Indonesianya. Ketungkul tadi ya. Oke, pertanyaan pertama dari @aminrais1702. Bagaimana menyikapi tentang kedudukan ilmu sains dan agama? Menyikapi kedudukan ilmu atau sains dan agama. Saya bingung pertanyaannya. Gimana? Oke. Jadi kalau sebagai seorang muslim itu kita mesti saling mensupport ya. Meskipun temuan sains itu bukan untuk menjustifikasi dan menlegitimasi, karena temuan sains itu akan selalu terus berkembang, yaitu sebagai semacam untuk menuntun kita memahami apa yang disabdakan atau difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Menuntun saja, tetapi endingnya nanti kan di dalam diri kita ketika sudah memahami sains akan muncul ketakjuban kepada Sang Pencipta ya, karena di situ ada ayat-ayat Tuhan. Jadi poinnya di situ, karena kalau temuan sains itu kan ibaratnya sebagai letter U itu ya. Jadi apa yang dulunya belum ditemukan ternyata sekarang ditemukan, dan apa yang ditemukan sekarang terkadang mungkin nanti di abad berikutnya kontradiktif ya. Makanya at-tafsir bil ilmi kan itu bukan mutlak ya, bukan, tetapi salah satu cara untuk memahami ayat Al-Quran. Saya sebagai orang yang bergelut di studi tafsir, kalau nggak salah itu malah masih kontroversial Pak, tafsir ilmu, walaupun ada tafsirnya. Salah satu tafsirnya milik Tontowi Al-Jawhari kan. Oke, pertanyaan kedua Pak dari @khairunisa_sa. Adakah batasan antara sains dan agama? Mungkin mirip-mirip tadi ya. Lalu pertanyaan lanjutannya, pandemik yang sedang melanda dunia, ada yang berteriak dengan mengatakan sains mengalahkan agama. Bagaimana sesungguhnya posisinya? Mungkin posisi di antara sains dan agama. Sama seperti tadi, sebagai seorang muslim, bagi seorang muslim itu sains tidak akan pernah mengalahkan agama. Sama seperti filsafat tidak akan pernah mengalahkan agama. Jadi sains itu banyak wilayah yang dia tidak bisa menjawab pertanyaannya sendiri ya. Jadi nanti karena ada batas, makanya misalnya kalau kita merujuk ke Buya Hamka itu ya. Jadi ketika sains berhenti, di situ nanti akan mulai titik awal dari filsafat. Tetapi ketika titik akhir dari filsafat berhenti, disitulah masuk agama. Karena dari sains banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Kalau dari ada filsafat, kalau ada yang menolak, motong Pak ya. Kalau ada yang menolak agama dari kalangan sains gimana Pak? Ya, karena dianggap tidak rasional begitu misalnya. Ya. Jadi itu memang standpoint yang mereka ambil ya. Silahkan saja ya. Tapi kalau pertanyaannya kita sebagai penghayatan seorang muslim tentu saja tidak akan seperti itu, karena memang yaitu salah satu perdebatan di dalam sains juga. Sebetulnya semesta ini apakah bisa berjalan sendiri ataukah tidak? Misalnya Stephen Hawking, ada Richard Dawkins dan teman-temannya itu mengatakan it's okay saja misalnya semesta
bisa berjalan sendiri ya, tapi itu standpoint bagi mereka. Nah Ya, itu oke. masih juga diperdebatkan apakah betul Tapi itu seperti cuma itu. menurut saya cuma dari satu sisi sih. Ya. Dalam arti kan kalau kita mau jadi pribadi yang baik ya Ya. menunggulah at least, Ya. tidak dalam posisi final begitu. Ya. Ya, Oke. banyak sekali pertanyaan sains yang tidak Ya, akan ya, terjawab kalau kita murni ke sains saja. Ya, ya, oke. ya. Banyak contohnya. Ya. Yang ketiga, Desi Kurniawati 17. Mengapa banyak orang yang bertentangan dengan filsafat dan agama? Ya. Karena belum bisa mengolahnya sendiri ya. Ya. Sehingga mempertentangkan antara sains, kemudian agama, kemudian ke filsafat ya. Mungkin karena baru sampai di kulit-kulitnya saja. Nah, saya baru mau nanya itu, Pak. Ya, sehingga akhirnya dianggap bertentangan. Padahal kalau kita mendalaminya sedikit, lebih langsung masuk ke dalamnya, itu justru saling mensupport ya. Saya Ya. contohkan yang ayat pertama tadi, kita Ya. baru ayat pertama loh ya, Ya, yang ya, turun ya. itu saja. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita memahami semesta dengan sains, cara memahaminya dengan agama itu mudah sekali ya. Misalnya bagaimana air ini sambil saya kasih ilustrasi, saya Mas. kasih misalnya minum. Gimana rasanya? Oke, misalnya ini kalau kita kaji dengan sains, filsafat dan agama ya, nanti untuk contoh yang kecil seperti ini nanti akan memunculkan penghayatan religius yang sangat mendalam ya, kalau kita memahaminya. Tetapi bagi yang tidak memahaminya, seperti kata Bertrand Russell itu, ada the practical man, ada the philosophical man. Ngapain sih memikirkan air minum yang sudah dirasakan? Ya udah minum aja itu, tidak usah dikait-kaitkan dengan hal yang lain. Itu bagi the practical man, kata Bertrand Russell ya. Atau nanti ada the philosophical man ya. Jadi tergantung orangnya sebetulnya. Kalau pemahamannya tentang sains, agama dan filsafat nanti bukan hanya kulitnya tetapi masuk ke dalam, insya Allah itu justru semakin mengasyikkan ya. Jadi kita mengkombinasikan antara pemahaman sehari-hari, kita kombinasikan dengan sains. Kenapa kok ketika air dimasukkan di sini bisa rasanya makpiar gitu ya, bisa rasanya manis ya. Apa itu makpiar, apa itu manis ya? Kenapa kok setelah minum ini mungkin kita agak berbinar-binar sedikit ya? Itu nanti kalau dijelaskan sains kemudian masuk ke agama, ketika kita bisa menghayati alhamdulillahilladzi at'amana yang wasakona ini tadi, yang meminum tadi, itu kalau kita padukan dengan sains dan agama akan sangat menarik gitu. Jadi bukan sebatas doa agama tetapi sudah dijiwai dengan sains. Oh, kita memahami kenapa kok rasanya bisa seperti ini. Bagaimana dengan orang yang sedang tuna rasa ya, sedang sakit, kenapa kok rasanya bisa berubah dan lain sebagainya. Jadi terakhir, Pak. Ya. Oh ya, terakhir sebelum kita tutup, pertanyaan dari @maratus SHLHH. Ya. Bagaimana jika ada orang yang suka ilmu agama tapi dia bersikap acuh? Acuh terhadap acuh sains terhadap- mungkin ya. Ya, barangkali. Ya. Ya, itu kita harus memberikan pemahaman pelan-pelan, dan kita juga memberikan contoh suri tauladan ya, bahwa ketika kita berpikir religius, kita tidak juga boleh mengesampingkan sains. Tetapi ketika kita asyik dengan sains, kita tidak boleh juga melupakan kalau tingkatan ilmunya nyampe nanti bisa dengan filsafat, kalau tidak ya minimal dengan penghayatan religius ya. Barusan saya nonton webinarnya Ya. Gus Bahak di UMM itu, Ya. bercerita kalau suatu hari Imam Syafi'i itu sholat di masjidnya Imam Hambali kalau nggak salah. Ya. Terus kenapa ini imamnya yang pakai, maksudnya imam orang yang mendakwahkan atau menyampaikan tentang kunut itu kok nggak mau kunut di tempatnya orang lain? Ya, saya kesini bukan dalam konteks sebagai imam, tapi lebih ke menghormati orang yang punya rumah, kira-kira begitu. Jadi lebih menyeluruh aja cara berpikirnya. Betul. Jadi
ketika kita memaklumkan sebuah pengetahuan, kita jangan sampai menegasikan, Betul. jangan sampai menafikan, oh pokoknya yang lain salah ya, jangan sampai mutlak-mutlakan seperti itu. Sama seperti juga yang menjadi perdebatan di dalam Facebook yang tadi disebutkan itu, jangan sampai mutlak-mutlakan, oh ini sains, pokoknya ya sains tok, sehingga menjadi saintisme. Itu jangan sampai seperti itu, karena kalau hanya mengandalkan sains saja, banyak sekali pertanyaan dalam hidup ini yang tidak akan terjawab oleh sains ya. Misalnya nanti tentang kematian, what's beyond the death, apa setelah kematian, ya itu nanti mesti menjadi itu yang kita hadapi sehari-hari, karena kita mungkin setiap hari menghadapi orang yang meninggal misalnya dengan adanya COVID, tapi itu tidak terjawab oleh sains. Itu contoh saja, nanti banyak sekali contoh. Kira-kira itu tadi ya, closing statementnya ya. Jadi dicukupkan sekian ya Pak ya. Waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Dr. Aris Widodo MA telah hadir bersama podcast Fasya. Sampai ketemu teman-teman di lain waktu. Saya Ahmad Fathur Rahman Dardiri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Fasya dari Fasya untuk Bangsa.